Mana Pak ceramah gini kala berat muat tak ke mikro. Depan, atas, bawah, tengah. Jelas Bu dari belakang? Alhamdulillah jelas. Mohon izin Pak, Datuk. Datuk ucapnya dari Padang. Bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita doakan Bapak Ibu. Semoga yang menjawab salam tadi mudah-mudahan Allah panjangkanlah umur hendaknya. Allah mudahkanlah rezeki hendaknya. Mudah-mudahan kita ninggal kelak husnul khotimah, masuk surga lah hendaknya. Yang belum dapat jodoh segera Allah temukan jodohnya, amin. Yang lah nikah mudah-mudahan Allah awetkan dengan keluarganya. Bapak lah mulai nak ngaminkan. Saya yakin lain yang diaminkan. Kita ulang lagi Pak. Tadi ada yang tak jawab salam saya tengok. Biar dapat galau doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu ala kuliddin wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulah linuriyahu min ayatina wa akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua RT, yang saya hormati Bapak Ketua BKMT Masjid Nurul Hikmah, yang saya hormati bapak-bapak pengurus masjid, Bapak Imam Bilal Khotib, dan yang saya hormati bapak-bapak alim ulama cadik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama satu persatu karena tidak ada catatan yang dengan saya. Insya Allah kehadiran kita di malam ini Bapak Ibu mudah-mudahan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Hikmah. Keren masjid ini. Nurul Hikmah tu cahaya kebijaksanaan, cahaya kebaikan. Lengkaplah. Jadi siapa yang masuk di sini insyaallah bijaksana orangnya nanti. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Bapak Ibu, kita masih bisa silaturahim dalam majlis ini. Bulan yang mulia, insya Allah yang kita bahas juga yang baik, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat Bapak Ibu, mari tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Summa amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit, Pak? Bebas. Ini kita bahas nih hikmahnya aja apa langsung nih, Pak? Ceritanya dari awal sampai akhir, sampai turun. A sampai Z, ya Cik Ustaz. Sampai jam 10. Masya Allah. Kalau saya udah teluk nih. InsyaAllah sampai selesai nanti Pak. Ya.
Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pekan ini kita seluruh umat Islam mayoritas memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa. Yang terjadi pada manusia biasa-biasa saja. Ya Nabi Muhammad kan biasa juga Pak, manusia. Cak kita inilah. Cuma beliau Nabi. Akan tetapi kejadiannya luar biasa. Sampai detik ini kita peringati. Jadi maksud saya Bapak Ibu, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kegiatan seperti ini formalitas baik. Datang, makan kue, merokok, balik, tidur, hilang. Apa yang disampaikan tadi lupa. Ibarat HP ini, kita malam ini mudah-mudahan datang ngecas Pak. Jadi HP tadi kita tinggal 1% lagi, kita cas 100% mudah-mudahan harapan kita kelak. Nah, jadi pulang nanti betul-betul dapat meningkatkan iman kita lagi harapannya Pak. Nah, kemarin mungkin solat masih bolong-bolong, solatnya masih solat Nabi Daud, zuhur solat, asar tinggal, maghrib solat, isya tinggal. Nah, kalau Daud mendingan puasa. Nah, ini kita solat, ada dalilnya itu. Nah, itu harapannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita ke Isra Mi'raj ini, sesuai instruksi Bapak yang di bawah saya tadi ini. Nah, apa itu Isra itu? Isra Mi'raj itu apa? Nah, kalau saya tanya dengan anak-anak saya di SD itu Bapak Ibu, apa itu Isra Mi'raj? Nabi Muhammad terbang ke langit 7 Ustaz. Tidak salah, betul. Pemahaman mereka seperti itu. Jawab lagi kawannya di samping, "Alah kehebat Nabi gitu. Mas emangnya Superman?" Nah, tidak juga salah. Pikirnya terbang ke langit ke-7, tidak mungkin pikirnya. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj. Isra itu menurut bahasa sebuah perjalanan atau aktivitas perjalanan malam, kegiatan, macam-macam menurut bahasa itu. Tapi kalau menurut artinya nian, sebuah perjalanan yang luar biasa jauhnya, akan tetapi ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak lebih dari 1/3 malam Pak. Ada anak-anak muda di sini, malam minggu ngapel, ke rumah ceweknya, itu Isra itu. Perjalanan malam. Bapak ibu mungkin ribut, bapak dengan ibu ribut, kece ibu, sini koper tuh, aku masukkan baju, aku balik dulu ke rumah orang tua aku malam ini. Itu Isra itu. Tapi bukan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Tapi kalau Isra Nabi Muhammad SAW tadi, perjalanan yang luar biasa jauhnya, ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak lebih Bapak Ibu dari 1/3 malam. Bukan 1 malam Pak, 1 malam itu dari maghrib sampai subuh. Itu 1 malam itu, sekira-kira 1/3. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya Bapak Ibu tidak percaya. Tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pula ke langit ke-7, Sidratul Muntaha Mustawa sampai ke Aras. Tidak mungkin ke Abu Lahab. Tidak mungkin itu. Karena mereka memikirkan dengan akal, otak, tidak nyampai. Pelajaran pertama Bapak Ibu di sini ialah Isra Mi'raj, memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak waktu itu Bapak Ibu, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, yang ikut Nabi, nampak waktu itu. Yang tidak masuk Islam, jadi tidak jadi. Mundur. Yang kafir tetap kafirnya itu. Yang lah beriman pun ada yang murtad lagi. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan Rasulullah SAW, makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq. Membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Isra Mi'raj ini Bapak Ibu luar biasa.
perjalanan dari Mekah itu ke Baitul Maqdis atau Masjid Palestina itu, Masjid Al-Aqsa. Kalau zaman kita ini Bapak Ibu, Fortuner, Pajero Sport. Nah, zaman itu Unto paling hebat. Itu 100 km per jam kecepatan itu paling cepat sebulan perginya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perginya baik itu Pak. Baliknya sebulan pula. Berarti 2 bulan. Apalagi dari Masjidil Aqsa ke pucuk langit tu. Berapa bulan, berapa tahun kira-kira. Nabi Muhammad ngecek cuma sepertiga malam. Manalah Abu Lahab percaya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bertanya gini. Yang Isra Mi'raj ini Rasulullah yang hendak apa Allah yang hendak Bapak? Allah kecil ibu belakang tu, betul. Kita tengok firman Allah tadi dalam surah Bani Israel ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan, Pak. Saya diundang oleh Bapak pengurus Masjid Nurul Hikmah. Tentu saya diundang, diperjalankan. Terima beres, Pak. Akomodasi, transportasi, konsumsi, amplop beserta isinya. Mungkin gelak kan kalau ada. Nerima beres. Beda kalau saya datang, Pak, minta tolong saya ngisi malam gelap, Pak. Isra Mi'raj. Ya isilah, cik Pak ngurus masjid. Ya udah, pikirlah dewe, engkollah motor, carilah makan dewe, baliklah isilah minyak dewe, jangan ngaruh amplop. Beda. Contoh lagi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak yakin dengan Isra Mi'raj ni. Untuk anak-anak saya juga dengar. Saya contoh, diundang Bapak Menteri Agama untuk mengisi majlis taklim di Masjid Istiqlal Jakarta. Wah, contoh, Pak. Amin kalau Pak. Saya berangkat di Bandara Fatmawati Bengkulu jam 8. Naik pesawat sampai di Bandara Soekarno Jakarta jam 8.50. Naik travel, apa istilahnya itu? Grab 10 menit sampai di penginapan. Berapa jam tuh Pak? Jadinya 1 jam. Sampai di penginapan, saya buka koper, ngambil baju, ganti kostum karena nak ngisi majlis taklim tadi di Masjid Istiqlal. Keluarlah 1 ekor ulat kaki 1000. Tahu Pak? Bahasa kami ipuh tu muko-muko. Saya kan orang ipuh muko-muko. Bapak orang Payakumbuh Sumatera Barat, ibu orang muko-muko. Saya tinggal di Bengkulu. Dapet orang Rejam istri. Campur aduk. Jadi mohon maaf nanti bahasa saya ada bahasa Padang, ada bahasa Selatan, ada bahasa Rejang, ada bahasa Bengkulu. Pokoknya mudah-mudahan ibu apa ibu paham hendaknya. Keluarlah dari koper saya tadi ulat kaki 1000 yang merah tu nampak, kakinya banyak tu. Keluar, pas keluar bertemulah dengan ulat kaki 1000 yang ada di Jakarta itu. Mereka ngobrol. Ya lo siapa kecek itu? Ulat kaki 1000 dari Jakarta. Saya Saipul, jak di Bengkulu. Kata ulat dari Jakarta tu tidak mungkin. Jam berapa kau berangkat dari ini tadi Bengkulu? Jam 8. Sampai jam berapa? Jam 9 nyampai. Ketawa galau ulat kaki 1000 yang dari Jakarta. Tidak mungkin ulat kaki 1000. Cubalah Bapak tengok kalau ada belakang tu. Cubalah tengok jalannya tu Pak. Lama tergalau jalannya. Baru keluar dari rumah pastilah digiling mobil lah mati kau ulat. Apalagi sejam dari Bengkulu, belum lagi nyebrang laut Merak Bengkahuni lah mati tenggelam di laut. Sejam nyampe Jakarta tidak mungkin. Udah tu ketawa pula ulat kaki 1000 dari Bengkulu tadi. Memang saya tidak jalan sana. Saya tadi diperjalankan nebeng ke koper Ustaz Amri itu. Cuman 1 jam, saya nengok dari pesawat tadi, laut. Saya nengok, naik Grab tadi, saya nengok tadi. Sampai ke penginapan, saya hadir tadi. Cuman tidak yakin ulat kaki 1000 dari
Jakarta tadi. Padahal memang benar Pak, ini 1 jam. Yang ikut saya tadi masuk dalam tas 1 jam cuma. Tapi mereka tidak percaya, tapi kejadiannya fakta memang terjadi. Itulah kira-kira ya, Nabi Muhammad ini melaksanakan Isra Mi'raj. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak, Bapak Ibu. Jadi pelajaran pertama di sini ialah bagaimanapun keadaan kita Bapak Ibu, usaha terus, tidak usah putus asa. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Banyak kita nanggung dulu, kinilah sejahtera hidupnya, aman. Karena yakin ke Allah, husnuzon dengan Allah SWT. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kepada Isra Mi'raj tadi, perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj itu tidaklah kehendak Rasulullah SAW, akan tetapi sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena luar biasa yang dialami Rasulullah SAW. Nah, sesuai dengan kembali kita pertama tadi Bapak Ibu, Isra itu seperti yang beliau katakan tadi, horizontal. Banyak pendapat ulama mengatakan memang itu diibaratkan seperti hablum minan nas. Masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid ke masjid. Ngapo idak dari Masjidil Haram terbang langsung ke pucuk langit Bapak Ibu? Ngapo ndak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perlu lagi? Pemborosan namanya itu. Kalau ibarat kita kini inilah berapa liter minyak dah habis. Ngapo tidak langsung baik dari Masjidil Haram langsung ke langit? Ngapo ndak ke Masjidil Aqsa nian? Ini menggambarkan kita Bapak Ibu, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun status sosial kita di masyarakat, katakanlah seperti itu, tidak usah sombong. Kita masih perlu berhubungan baik dengan sesama kita, umat manusia. Sehebat pun apa kita, pecah ban mobil kita, masih minta tolong ke tukang tempel ban. Tidak kapacak kita nempel. Inilah menggambarkan tadi. Hablum minan nas, masjid ke masjid. Kalau nak suksesnya seseorang itu, tidak pasti, tidak akan lupa dia dari masjid ke masjid. Kita ke masjid kini nah, apa kerja kita? Ketemu ke bawa apa kabar? Sehat Pak? Nah, tadi saya kalau saya tidak ke masjid tadi, saya tidak ketemu dengan bapak nih. Saya tidak tahu bapak imamnya mana, Pak RT-nya mana, bapak BKMT-nya mana, tidak tahu saya. Tapi kinilah tahu. Nah, itu penting. Karena masjid ke masjid. Kemarin Masjid Al-Hikmah Tebeng, kini Masjid Nurul Hikmah. Nah, masjid ke masjid. Kemudian mi'rajnya ialah hablum minallah. Hubungan baik dengan Allah. Jadi sejalan gitu nih Pak. Tidak bisa kita sujud baik sampai hitam jidat kita di lantai masjid nih, tapi diundang syukuran dan tidak datang. Yasinan tidak datang. Orang kawan kita naik rumah baru, membaca doa, tidak datang bid'ah. Ini bid'ah. Makan pakai sendok, bid'ah. Cangkul sawah pakai cangkul, tidak bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Mana pula ada zaman Nabi pakai cangkul. Nah, itu harapannya. Hablum minallah, hablum minan nas, sejalan hendaknya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Rasulullah SAW tadi Bapak Ibu, tidak mudah beliau itu. Beliau mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lah tahu segalanya kini, zaman itu dikenal dengan Amul Huzni, ya Pak. Nah, tahun kesedihan yang luar biasa. Rasulullah itu anak yatim piatu. Disayangi oleh paman beliau Abu Thalib. Itulah yang menyelamatkan beliau, yang melindungi beliau dari kafir Quraisy. Ninggal paman beliau, bukan main sedihnya Pak. Kafir Quraisy lah berani pula nak membunuh Nabi, nak ngancam Nabi, nak ngusir Nabi. 2 bulan kelangnya masih tahun yang sama, masih berduka, ninggal pula istri Nabi, Siti Khadijah. Bertambah lagi sedih. Oh berani nian kafir Quraisy, tambah nian Nabi diancam nak dibunuh, Nabi nak diusir, macam-macam. Setelah itu Nabi berangkat, bukan hijrah apa? Nak berdakwah ke negeri Taif selama 10 hari. Bukan disambut dengan baik Bapak Ibu,
malah disambut dengan lemparan batu, lemparan kotoran unta. Berdarah kening Rasulullah SAW. Lengkap 3 penderitaan Rasulullah SAW waktu itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah balik tidak berani masuk Mekah, berhenti di perbatasan Mekah, solat situ, solat 2 rakaat. Tidak lama itu akhirnya beliau bisa pulang ke Mekah. Malamnya itulah Allah perintahkan, ya malaikat Jibril, panggil pasukan 3 orang. Kata Allah, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan engkau malaikat Jibril turun menghadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihku, bawakan ke hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siap laksanakan ya Allah, kata malaikat Jibril, turun. Sesampainya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata, wahai Rasulullah kekasih Allah, aku membawa pesan untuk membawamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngapo itu malaikat Jibril, kata Rasulullah. Saya tidak tahu, pokoknya saya ditugaskan untuk menjemputmu wahai Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau cak itu, kata Rasulullah, perintah laksanakan Jibril. Siap laksanakan, kata Jibril. Berangkatlah mereka. Rasulullah dibelah dadonya, ini dibelah dado Muhammad itu 2 kali, Pak. Pertama waktu kecil, mantap. Ya, waktu kecil dulu Nabi Muhammad dibelah dada, dibersihkan. Yang kedua itu menjelang Isra Mi'raj, dibelahkan lagi, disucikan. Kemudian barulah diangkat ke melaksanakan Isra Mi'raj ini. Ketika dibawa Rasulullah SAW, ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah tahu segalanya dengan menggunakan buraq. Jangan salah, kalau orang-orang Yahudi menggambarkan buraq itu kepalanya itu seperti wanita, itu salah itu. Itu pelecehan itu. Buraq itu kecil dari kuda, besar dari gajah. Ada besar gajah nah. Besar dari keledai, kecil dari kuda. Kalau dari gajah, macam mana nak naik ke langit? Manalah tak angkat? Ya. Nah itu. Jadi berangkat naik Rasulullah SAW. Jadi luar biasa kendaraan itu, di mana mata Rasulullah memandang, nyampai di situ. Cak-icaknya saya Nabi Muhammad naik buraq di sini. Nampak Bukit Tinggi, Jam Gadang, udah nyampai situ langsung gini. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Berjalan-jalan lagi, nampak Danau Toba, Sumatera Utara, Medan, lah nyampai di situ. Wajar baik, cepat nyampai. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengingatkan, ngajarkan hal-hal yang lain, Pak. Apalagi kini Bu, HP, wah luar biasa. Ya. Coba kita ajarkan itu sholawat Nabi. TikTok kan ada gini. Tahu TikTok nak? Tahu. Cak mana itu? Cak mana nyanyi TikTok tuh? Apa itu? Lupa Ustaz. Apa itu TikTok? Cak mana contohnya coba? Cak mana TikTok tuh? Sering dengar, lupa Ustaz. Iri. Bilang bos. Papale, papale. Jadi anak Ustaz, tolong pilih elektronik itu, pilih yang bermanfaat. Cari TikTok itu yang solawat. Keren. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kan keren TikTok itu.
Atau ibu-ibu tolong diajarkan ke anak-anak kita tuh nyanyi kan memperkenalkan Rasulullah SAW. Mumpung kita Isra Mi'raj nih kan, anak-anak Nabi ada 7 orang, mantap, ada 1 orang yang tahu. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Apa lagi? Fatimah. Ya. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Pasti ibu baru tahu kan anak Nabi 7. Berapa anak Nabi tadi nak? 7. Yang pertama Lupo, Qasim. Nah kan? Itu tidak tahu. Coba tanya. Kalau masalah TikTok, Mobile Legend tahu nak? Free Fire? Ustaz tahu juga Ustaz? Iya tahu, cuma tidak main. Nah, luar biasa. Kalau saya kecil dulu bu, ibu-ibu sering nyanyikan itu saya. Ibu saya di dusun, saya orang ibu. Sering, makanya sampai kini masih ingat saya. Nah masuk kita kini bapak-bapak kok ada S1, S2, S3, ada doktor. Tidak ngajari anak kita nyanyi macam itu. Nyanyi kita begini. Yo ayo. Yo ayo, yo ayo apa? Putar ke kiri nah. Nona putar ke kiri. Apa lah lagu? Bang Jago, ama Bang Jago. Hati-hati nian bu. Kalau ngasih HP ke anak kita kontrol nian. Parah saya tengok. Iyo. Di HP itu banyak nian program aplikasi TikTok. Macam-macam. Ada yang kata-kata apa itu? Macam-macam. Itulah peran kita nih. Minta tolong nian gitu bu. Ya. Ngasih HP ke anak minta tolong kontrol betul. Iya, isi TikToknya macam-macam. Tidak ada yang selalu selawat kayak itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Isra Mi'raj ini, nah kita diminta untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, jadi Rasulullah tadi mulai Mi'raj sampai ke langit ke-1, Assalamu alayka ya abdus samawat. Pokoknya malaikat Jibril tadi minta bukakan pintu langit. Kemudian malaikat penjaga pintu langit menjawab, siapa itu? Saya malaikat Jibril. Siapa yang dibawa? Kata malaikat penunggu langit ke-1. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau sudah diutus Allah? Ya, langsung dibuka pintu langit ke-1. Nah Rasulullah Bapak Ibu ketika masuk di pintu langit ke-1, disitulah beliau melihat bapaknya Nabi Adam alaihissalam sedang duduk. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu bapakmu Nabi Adam alaihissalam. Ucapkanlah salam. Kata Rasulullah, Assalamu alayka ya Adam. Semoga keselamatan atasmu Adam. Jawab Adam, ahlan wa sahlan ya Nabiun soleh wa benin soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anakku yang soleh. Nabi Adam itu Bapak Ibu tingginya 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Jadi 60 kali setengah meter berapa Pak? 30 meter tinggi Nabi Adam. Lebar badannya 7 hasta kali setengah meter. Berapa itu Pak? 3 meter setengah. Lebar badan 3 meter setengah, tinggi 30 meter. Luar biasa itu. Makanya tidak usah sedih Bapak Ibu kita yang pendek-pendek kini. Di surga kelak pasti kita sebesar itu juga. Tinggi-tinggi.
Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika melihat ke kanan beliau ketawa, melihat ke kiri beliau menangis. Rupanya kata Muhammad, kenapa itu Jibril? Kata Jibril, ketika melihat ke kanan ya Rasulullah, beliau melihat ruh-ruh umatnya itu masuk ke dalam surga. Ketawa. Melihat ke kiri, menangis karena melihat ruh-ruh umatnya. Mungkin gitu-gitu nih Pak. Masuk ke dalam neraka jahanam. Artinya apa Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam mengajarkan kepada kita, kepada Rasulullah tadi, bahwasanya tidak semua kita umat Rasulullah masuk ke dalam surga dan juga tidak semua kita masuk ke dalam neraka. Nah, hati-hatilah Ibu. Kemudian naik lagi Rasulullah SAW ke langit yang kedua. Di situ beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Lanjut ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Lanjut lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Lanjut ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Harun itu sebenarnya bukan Nabi, Pak. Tapi beliau membantu Nabi Musa dulu berdakwah. Karena Nabi Musa itu kan agak kurang ngomong gitu. Pacak ngomong agak kurang berdakwah. Nah, Harun itu pacak. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah, semoga Harun ini, agar Harun ini diangkat menjadi Nabi. Dikabulkan Allah. Makanya Nabi Harun itu menjadi Nabi. Yang kelima Nabi Harun, naik yang keenam, langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit ketujuh, bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang nyandar duduk di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur, Pak? Ka'bahnya para malaikat. Jadi bukan kita aja yang ada Ka'bah nih. Malaikat di atas itu ada juga Ka'bah. Namanya Baitul Ma'mur. Kenapa Nabi Ibrahim duduk di situ? Allah beri penghargaan karena Nabi Ibrahim pernah membangun Ka'bah ketika di Mekah. Nah, disitulah Rasulullah SAW melihat 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir, mengagungkan asma Allah, tidak keluar-keluar lagi. Besok masuk lagi 70.000 malaikat, tidak perlu keluar-keluar lagi. Besok masuk pula lagi 70.000 malaikat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, cukup Allah, hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat. Ini nak ya. Nah, kalian tahu jumlah malaikat berapa orang? 10. Nah, banyak malaikat itu. Sama dengan Nabi. Nabi itu banyak. Cuman yang kita tahu hanya 25 orang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Disitulah Bapak Ibu malaikat Jibril menampakkan aslinya. Dibentangkan sayapnya sebanyak 600 sayap. Satu sayap itu lebarnya mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kali 600 sayap. Selebar apa kira-kira, Pak? Nah, itu nak dihadapi, Pak. Setelah itu Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril naik ke mustawa di bawah arasy. Nah, disitulah malaikat Jibril nyerah. Naiklah kau Nabi, aku tidak sanggup naik atas itu. Kalau aku paksakan naik di atas itu, sungguh hancur lebur badan aku terbakar. Jadi naiklah kau baik. Kaulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi naik ke atas itu Bapak Ibu. Sesampainya di atas itu langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah yang kita bacakan ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, semoga keselamatan bagi engkau wahai nabiku. Rasul tak hendak dia aja yang selamat, Pak. Itulah begitu sayangnya Rasulullah begitu. Beliau jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan juga atas kami, umatku, ya Allah. Itu. Kemudian dijawab pula ke malaikat Jibril di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Itu awal dialognya. Lah tahu kita Bapak Ibu, hadiah yang dibawanya baliklah ke Rasulullah. Sehingga itu yang kita pakai amalkan dalam solat. Singkat cerita, Rasulullah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, oleh-oleh yang diberikan kepada kita sampai saat ini. 3, Pak, bukan 1. Biasa kita dengar tu 1, perintah solat. 3 yang dikasih Allah kepada Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhir surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima, itu hadiah itu, bacalah artinya kelak balik. Yang kedua, Allah menjamin umatmu wahai Rasulullah pasti akan masuk surga selagi mereka tidak syirik kepada Allah dan mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, barulah Allah memberikan perintah solat 50 kali, Bapak Ibu. Inilah yang dibolak-balik Rasulullah tu, minta korting terus tu. Ya. Iyo, kecek Musa pas turun tidak sanggup Nabi, naiklah lagi. Umat aku dulu tinggi-tinggi besar sebagainya, tidak sanggup apalagi umatmu. 5 waktu ini juga tidak sanggup. Musa lah yakin tu, Pak. Tidak sanggup kelak Nabi Muhammad umatmu. Naik lagi. Tapi Nabi lah malu. Terbukti tak kini, Pak, Ibu? 5 waktu ni. Sego dah, Pak? Sego 5 waktu. Itulah yang saya sampaikan tadi. Ada yang solat Nabi Daud. Zuhur solat, asar tinggal, maghrib solat, isya tinggal. Ya. Capek, Ustaz. Kami beraktivitas berangkit pagi, pulang sore, kadang-kadang malam. Itu. Rasulullah padahal solat ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau diresapi bukan main. Umar bin Khattab ketika solat subuh pernah ditikam oleh Abu Lu'lu'. Itu beliau sedang solat. Apa kata beliau? Ada kalajengking yang gigit katanya. Padahal pisau telah nancap-nancap ke badan, tembus dada. Dikecek kalajengking gigit. Begitu khusyuknya kekuatan solat itu. Sampai pingsan Umar bin Khattab, dibangunkan tak sadar-sadar. Apa yang membangunkannya, Pak? Yang membangunkannya adalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun Umar. Padahal tusukanlah berapa. Lah solat belum aku tadi. Nanyo dekat kawan-kawannya. Belum Umar aja. Hendak solat nak bangun. Begitu dia itu solat. Nah, kita kadang-kadang mikrofon ini belak samping kamar kita nian, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak juga ndak ke masjid. Ngapo kira-kira? Padahal solat itulah Allah kecek tadi. Jaminan umatmu wahai Rasulullah masuk ke dalam surga kalau mereka tidak mensyirikkan Allah kemudian menjalankan solat 5 waktu sehari semalam. Jaminan surga, Pak. Ngapo kita dendak? Masjid kita dekat di sini. Apa salahnya kita datang sebentar solat? Paling 5 menit, 10 menit. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, Bapak Ibu. Kenapa Isra Mi'raj ini bulan Rajab bahkan masuk di dalam Sya'ban mendekati Ramadan? Karena harapannya ketika memasuki bulan Ramadan kita diupayakan untuk memakmurkan masjid. Sebentar lagi bulan suci Ramadan yang akan datang. Mau tidak mau, marilah kita sama-sama Bapak Ibu. Untuk memakmurkan masjid, karena solat di masjid terutama bulan suci Ramadan bukan main, berlipat-lipat pahalanya. Bulan Sya'ban ini, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, lam araka tasumu hadza syahru minasyuhur, limaza ya Rasulullah? Aku tak pernah melihat engkau ya Rasulullah puasa sebanyak ini di bulan ini kecuali bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini banyak sekali engkau berpuasa. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW jawab,
Lianna hadza syahru turfa'ul amal. Karena wahai sahabatku, bulan ini, bulan Sya'ban adalah di mana seluruh anak cucu Adam, umat Rasulullah, manusia memiliki buku catatan amal. Setiap kerjaan kita tidak pernah luput dicatat oleh malaikat, dan buku catatan itu diangkat di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala fi syahrir Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang sudah mulai Sya'ban tanggal 1. Marilah kita berupaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kita bisa mengamalkan hadiah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu solat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kesimpulan dan hikmah yang dapat kita ambil dalam Isra Mi'raj tahun ini ialah, yang pertama, di saat kita berduka, di saat kita dihina, di saat kita diinjak-injak orang Bapak Ibu, kalau kita ngadu kepada Allah, bukan sekedar ngadu, solat, insya Allah di saat itulah Allah tinggikan derajat kita setinggi-tingginya. Seperti dicontohkan kepada Rasulullah baginda Muhammad SAW. Rasulullah hampir nyerah waktu itu Bapak Ibu. Duka yang luar biasa, akan tetapi beliau sabar mengadu kepada Allah, maka beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama Bapak Ibu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan anak-anak kita yang dapat mendekatkan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun HP kita kasih, tolong dikontrol baik-baik. Karena luar biasa pengaruh HP sekarang ini Bapak Ibu. Banyak terjadi hal-hal yang negatif dengan HP yang telah diberikan kita kepada anak-anak kita. Kemudian kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat lebih baik, istiqomah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu peringatan Isra Mi'raj kita malam hari ini. Jadilah fulo itu. Kelak banyak-banyak lupa kalau. Nyampai rumah apalah kesimpulan yang disampaikan Pak Ustaz tadi itu. Lah hilang kalau. Jadi paling tidak dapat 1, 2 jadilah. Nah, mudah-mudahan besok kita ulang lagi tahun depan. Nah, kalau lupa tahun depan diulang lagi. Itu tadi sesuai yang saya sampaikan tadi. Ibarat HP lah ngedrop kita cas lagi. Mudah-mudahan balik kelak paling tidak 75% terisi. Itu lumayan itu. Lama tahan itu. Agak 9 bulan jadilah tahan itu. Ya Bapak Ibu, oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan nanti hendaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, uang banyak, rezeki mudah, meninggal kelak husnul khotimah, mati masuk surga lah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadakhasuana wa ta'abudana wa tamtasya ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma selamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ahinal bil iman wa aminsna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu atas kesalahan, sungguh yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.